Dalam episode-episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa perang antara Sung Jinwoo dan ketua para monark Antares berakhir seri. Ini terjadi karena pasukan Rulers The Fragment of Brilliant Light menyela duel mereka, berkat usaha perjuangan Sung Jinwoo selama ini. Akhirnya Rulers The Fragment of Brilliant Light berhasil melenyapkan pemimpin kegelapan, Sang Monarch Destruction. Kematian Antares tersebut diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan dunia setelah perang melawan monster yang terjadi 10 tahun terakhir. Namun Sung Jinwoo mengharapkan hal lain. Ia meminta kepada The Fragment of Brilliant Light untuk memutar waktu dengan item Cup of Reincarnation. Jinwoo ingin mengembalikan keadaan dunia sama seperti 10 tahun lalu ketika monster, dungeon, dan gerbang dimensi belum merenggut keindahan bumi. Permintaan Jinwoo pun dikabulkan. Rulers The Fragment of Brilliant Light mengaktifkan item Cup of Reincarnation tersebut. Kemudian terlihat Yu Jinho sedang panik melihat cahaya tersebut. Ia sedang berusaha untuk menghubungi seseorang. Begitu juga orang-orang yang memperhatikan cahaya itu. Mereka terdiam membisu yang dipenuhi dengan kecemasan. Dan dalam sekejap, dunia pun diselimuti oleh cahaya terang. Kemudian Jinwoo kembali ke masa 10 tahun lalu, dikala ia masih duduk di bangku SMP. Jinwoo sangat bahagia, ia kembali bertemu ayah, ibu, dan adiknya dalam keadaan sehat, termasuk teman-teman sebayanya. Akhirnya Jinwoo bisa menghabiskan waktu dari hari ke hari dengan normal, tanpa perlu khawatir munculnya dungeon break dan monster di suatu tempat. Kalian pasti tahu mengapa Jinwoo menggunakan item tersebut. Selain mencegah kerusakan parah oleh para raja, item itu juga menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal, termasuk ayah Sung Jinwoo. Jadi penggunaan item ini sebenarnya tidak buruk, tapi ada efek sampingnya. Seperti yang terlihat di chapter sebelumnya, hanya Jinwoo dan para raja yang mengingat kejadian tersebut. Namun Jinwoo terpaksa harus segera meninggalkan semua kenyamanan normal itu. Ia masih memiliki tugas terakhir untuk menumpas gerombolan 8 monark yang sedang bersembunyi di celah dimensi. Jinwoo pergi dengan meninggalkan sepucuk surat kepada ibunya. Ia pergi untuk menyelesaikan misinya dan secepatnya akan kembali ke rumah. Maka dimulailah invasi Sung Jinwoo ke celah dimensi. Di dimensi yang berbeda, Beru dan Belion berhasil menghabisi antek-anteknya. Di saat yang bersamaan, Jinwoo juga mengalahkan pasukan utama Monarch dengan membunuh Yogumun, Monarch of the Transfiguration yang merupakan inti dari semua pertempuran. Sambil menunggu pasukannya bersih-bersih, Jinwoo duduk sambil merenung sejenak, hatinya dipenuhi rasa rindu pada keluarganya. Sudah 27 tahun sejak ia pergi ke celah dimensi atau setara 2 tahun di bumi. Ia berjanji pada diri sendiri untuk menceritakan tentang Jinwoo kembali ke masa lalu, menggunakan item Cup of Reincarnation. Ia berencana memberitahukan hal itu setelah misinya selesai. Setelah Belion menyelesaikan tugasnya, dengan penuh keyakinan Jinwoo akan melaksanakan rencana berikutnya untuk mengalahkan Antares dan pasukannya. Di sisi lain, Antares duduk santuy sambil menunggu kedatangan Sung Jinwoo karena ia tahu bahwa Yogumun sudah dihabisi, maka target selanjutnya adalah Antares. Setelah Jinwoo tiba, Antares merasa takjub dan tidak menyangka bahwa Jinwoo menggunakan Cup of Reincarnation. Dengan begitu mereka bisa bertemu untuk yang kedua kalinya. Dalam perang kali ini mereka pun saling menyerang satu sama lain, namun pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Sung Jinwoo.